Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan solehah, kembali lagi kita hari ini belajar bahasa Banjar. Kali ini akan Ibu jelaskan 3 kosakata ya. Kosakata yang diawali dengan huruf R, S, dan juga huruf T ya. Nah, untuk kosakata yang diawali dengan huruf R itu nanti rinjing, kemudian huruf S itu nanti ada suruy, dan untuk huruf T-nya ada tasmak ya. Nah, sekarang kita langsung ke kosakata yang pertama, yakni kosakata yang diawali dengan huruf R, yakni rinjing ya. Nah, kalian tahu apa itu rinjing? Nah, mungkin kalau orang Banjar mungkin tahu ya apa itu rinjing. Nah, kalaunya mungkin ada orang yang dari luar Banjarmasin, misalnya ada orang yang berasal dari Jawa mungkin belum tahu apa itu rinjing. Nah, sekarang perhatikan penjelasan Ibu ya. Nah, rinjing itu adalah wajan ya, dalam bahasa Indonesia berarti wajan. Nah, kalian lihat di sini ya. Nah, ini gambar wajan, gambar rinjingnya ya. Nah, rinjing dia itu pakakas dapur. Pakakas artinya adalah alat-alat dapur ya, banyak alat-alat dapur. Nah, salah satunya adalah rinjing ya. Nah, kemudian rinjing gasan manyanga iwak ya. Nah, rinjing itu untuk menggoreng ikan ya. Nah, iwak itu kan kemarin ikan ya, kalian ingat. Nah, kemudian juga rinjing gasan maulah limping ya, makanan kue yang dari Banjarmasin ada itu namanya limping. Jadi bisa dibikin menggunakan wajan atau rinjing tadi. Nah, kemudian juga talinya rinjing ada 2 ya, kalian lihat di sini ada 2 kiri dan kanan ya, talinganya ya, telinga maksudnya bahasa Indonesianya. Dan kemudian talinga rinjing dia tidak bisa mendengar ya, karena rinjing bukan makhluk hidup ya, jadi dia tidak bisa mendengar. Oke ya, sekarang kalian sudah mengerti ya tentang apa itu rinjing. Nah, kita lanjut ke kosakata suruy ya. Kosakata suruy yang diawali dengan huruf S ya, suruy, S-U-R-U-I, dibaca suruy. Nah, apa itu suruy? Ada yang tahu suruy apa? Iya, suruy adalah sisir bahasa Indonesianya ya. Nah, di sini ada suruy tatal, ada suruy jarang. Nah, tatal itu artinya suruynya rapat ya. Kemudian ada juga suruy yang jarang, yang renggang ya. Kemudian kita lihat di sini, suruy gasan menyurui rambut ya, untuk menyisir rambut suruy itu gunanya. Kemudian suruy kada boleh rigat ya. Masa sisirnya kotor? Tentu kalian tidak mau memakainya ya kalau kotor ya. Nah, kemudian juga suruy mesti harus berasih. Nah, ya kan, suruy itu harus bersih ya. Kemudian jangan sembarangan meandak suruy, artinya jangan menaruh suruy itu di tempat-tempat yang kotor misalnya ya. Nah, di sini suruy itu biasanya terbuat dari apa? Kalian tahu? Iya, kebanyakannya terbuat dari plastik ya. Anak-anak perempuan pasti juga punya suruy ya. Ada suruynya yang bentuk-bentuknya macam-macam, bagus-bagus, ada Hello Kitty ya. Nah, itu macam-macam bentuk suruynya ya, hiasan-hiasan di suruynya. Nah, kemudian kita lanjut ke kosakata ketiga. Apa tadi? Kalian ingat kata Ibu? Huruf T ya. Ada kata tasmak ya. Apa sih tasmak? Ada yang tahu? Ya, anak-anak orang Banjar juga mungkin belum tahu apa itu tasmak ya. Nah, tasmak itu kalian lihat di sini gambarnya. Iya, gambarnya tasmak itu adalah kacamata. Nah, kalian lihat ya, kacamata ya. Tasmak itu kacanya ada 2. Kacanya ada 2, kiri dan kanan ya, sesuai dengan mata kita. Kemudian tasmak itu tangkingnya 2. Nah, ini ada tangkingnya biasanya ya. Kemudian juga memuruk tasmak, menutup mata ya, karena gunanya tadi untuk kacamata, jadi dia menutup mata ya. Kemudian memuruk tasmak, kait talinga ya, menaruhnya dikaitkan ke telinga. Nah, kemudian juga memuruk tasmak gasan membaca ya. Nah, tasmak itu kacamata, gunanya untuk membaca ya. Nah, kalian sudah tahu ya, alhamdulillah, apa itu tadi 3 kosakatanya? Kosakata rinjing,
surui, dan juga tasmat. Oke, terima kasih atas perhatian ya. Nanti kita ketemu lagi untuk kosakata yang lain. Oke, kalian sudah mengerti ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.